Sekarang Anda sedang mendengarkan TTV Podcast bersama saya, Tony. Edisi 24 Juli 2021 dengan judul Mobil Baru atau Bekas. Selamat mendengarkan. Pembicaraan tentang manakah yang lebih layak untuk dibeli, mobil baru atau mobil second, ini sebenarnya pembicaraan yang sudah lama sekali. Cuman eh, entah kenapa pembicaraan ini selalu sangat menarik untuk dibahas terus-menerus. Pendapat saya, eh, kita harus membedakan dulu apa positif dan negatifnya jika kita membeli mobil baru dan mobil second. Pertama kita mulai dari mobil baru. Ketika mobil baru ya jelas mobilnya baru keluar, tidak ada cacat, mobil itu ada garansi dari ATPM-nya langsung. Biasanya untuk spare part itu selama 3 tahun. Dan kita pun memakainya ada rasa kebanggaan. Wah, ini hasil kerja saya. Wah, saya punya barang bagus. Itu adalah sebuah sifat fitrah yang dimiliki manusia. Semua orang senang memiliki barang yang bagus, barang yang mahal, barang yang enak dipakai. Dan itu dimiliki di mobil baru. Akan tetapi resikonya adalah satu. Tentu kekuatan finansial setiap orang itu berbeda-beda dan itu adalah sebuah roda kehidupan. Tidak selamanya orang itu kuat, akan tetapi ada fase-fase lemah, dan ketika fase lemah Anda mau tidak mau terpaksa untuk menjual mobil itu, entah dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan mobil baru jika dijual maka depresiasi harganya sangat turun, udah kayak ke jurang banget dah. Itu bisa 30-40 juta dibandingkan Anda beli barunya. Wow, mencengangkan bukan? Jadi siap-siap jika Anda menjual mobil baru ya secara second. Itu harganya akan jatuh sekali, dan jangan sakit hati ya. Wah, saya udah rugi 50 juta. No, 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 no. Itu adalah depresiasi harga yang menyusut tapi bernilai balik produktif ke Anda, seperti Anda berangkat dari rumah ke tempat kerja, kemudian refreshing, atau nggak kehujanan, nggak kepanasan. Itu nilai 50 juta yang harus dibayar selama ini. Oke, yang kedua adalah terutama untuk orang yang baru bekerja ya, 3 tahun, 5 tahun, baru punya duit 50 juta, 100 juta. Nggak mungkin lah dia beli mobil baru ya. Sangat mungkin dia beli mobil second. Terus solusinya, bukan solusinya, jalan tengahnya apa? Kalau yang cuma punya duit 50 juta, 100 juta pengen beli mobil baru, ya ngambil kredit, apalagi kredit konvensional ya. Saya bukan ustadz, cuman saya tidak menyarankan apalagi kredit ribawi, karena kita ini kan menggunakan sesuatu barang untuk memudahkan pekerjaan, dan pekerjaan itu akan mudah jika kita tuh diberkahi. Kalau kita ngambil barang yang dia sifatnya ribawi ntar nggak diberkahi kan repot juga urusannya, malah jadi tambah susah, dan itu tidak sesuai dengan tujuan utama yang kita harapkan. Oke. Yang ketiga adalah kenapa orang beli baru biasanya kepanasan ya, melihat tetangga kiri kanan mobilnya baru datang diturunin dari towing, terus sebelah meja kan tempat kerja sebelah meja cerita mobilnya baru datang habis dari dealer. Nah, ini orang kepanasan. Jangan sampai fans TTV sekalian semuanya beli mobil ini bukan karena butuh tapi karena gengsi. Nah, ini jangan sampai. Ingat ya, ini dibeli pakai uang Anda dan Anda sendiri yang tahu kekuatan finansial Anda ya. Itu mobil baru. Sekarang kita masuk ke mobil bekas. Mobil bekas ya, namanya mobil bekas habis dipakai tidak sempurna 100%. Jangan pernah berharap Anda membeli mobil second 100% kondisinya. Kalau mau 100% balik lagi ke mobil baru. Jadi harus siap dengan segala risikonya. Yang ada adalah mobil itu layak pakai. Ingat, bekas layak pakai, bukan bekas 100% ya. Ada beberapa mobil yang memang kondisinya sangat mendekati baru, tapi itu jarang ya. Cuman belakangan ini untuk mobil second itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apalagi yang LCGC itu Anda sudah bisa mendapatkannya di bawah 100 juta. Tapi kalau untuk non LCGC ya lebih dari itu.
Keuntungannya adalah jika Anda membeli mobil bekas, jika dijual kembali, depresiasi harganya tidak sama selisihnya dengan mobil yang baru. Contoh, Anda menggunakan mobil baru selama 2 tahun. Prediksi mobil mobil baru yang dijual setelah 2 tahun itu depresiasinya bisa 50 juta. Ya. Bisa 50 juta. Tapi jika Anda membeli mobil second kemudian dijual 2 tahun kemudian, itu cuman 10 juta, enggak, kalau 10 juta enggak mungkin sih, 20 juta lah ya, 20 juta gitu loh. Bayangkan betapa minim depresiasi harganya itu. 30 juta berarti kira-kira anda bisa saving 30 juta. 30 juta itu bisa banyak loh. Anda bisa umroh Ramadan loh. Ya kan? Bayangkan savingnya sebegitu banyak. Yang kedua adalah untuk orang yang baru bekerja 3 sampai 5 tahun, itu sangat-sangat mungkin sekali Anda membeli secara cash. Sekali lagi saya menekankan kepada para fans di TV sekalian untuk membeli secara cash. Jangan kredit-kredit lah, bikin pusing beneran. Oke. Yang ketiga, biasanya orang yang beli mobil itu bener-bener karena butuh, bukan karena kepanasan. Karena kalau mau karena kepanasan, dia mending beli mobil baru daripada mobil second, ya kan? Dia bener-bener butuh, dia nggak pengen kepanasan, dia nggak pengen kehujanan. Kalau nganter istrinya nggak naik motor lagi, ya kan, nggak goyang-goyang. Atau dia lagi punya usaha sampingan biar bawa barang muatan yang lebih banyak. Nah, ini pada umumnya orang yang membeli mobil bekas itu lebih rasional. Oke, sekian itu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum.